Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kenalin ya, aku Stefani. Di sini aku bakal nemenin kalian untuk dengerin cerita-cerita dongeng yang pastinya bakal seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi, tema kita pada hari ini adalah no bullying dan saling tolong. Gimana? Pada penasaran gak nih sama ceritanya? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Wah, buku ini bagus sekali. Aku lanjut baca di rumah saja ah. Sok banget baca buku. Sok pintar. Apaan? Badan kok kecil? Kayak aku dong, gendut. Kan kuat. Daripada membuli, kita main saja yuk. Main sama kamu? Mana mau lah. Tiup angin, melayang. Hahaha. Ih, kok kamu gitu sih? Padahal kita tidak boleh membuli loh. Aurel kenapa? Kok sedih? Sakit perut ya? Sakit gigi? Atau sakit kaki? Sakit hati, Kak. Loh, kok sakit hati? Kenapa emangnya? Kisha, Kak, membuli aku. Padahal lebih baik berteman kan daripada bermusuhan. Berteman itu lebih baik daripada mengejek. Itu namanya membuli. Sama saja itu perilaku tidak baik loh. Bisa melukai teman. Aku cuma meledek, bukan melukai. Aku cuma bilang dia kurus dan sok pintar. Masa baca buku sambil jalan? Itu tidak membuli kan? Itu sama saja membuli. Kalau nggak percaya, kita tanya aja sama Kak Nino. Ayo. Aku tidak takut. Ayo. Aduh, Nitnun. Iya, aku rencana ada. Ya, serius ya sekali ini. Kita belajar baca biar Nitnutnya bisa masuk sekolah tahun depan ya. Aku sekolah. Iya, mau sekolah nggak? Oh, mau Kak. Oke, kita belajar baca lagi ya. Oke, coba yang ini. M-A-M-A-T-A-T-A. Hidung. Aduh, hidung lagi. Mata, Nitnun. Oh, mata. Iya, mata. Sekarang yang ini coba. Oh, masih salah. Masih salah. Oke. Kayaknya susah banget ya Nitnut baca. Gimana kalau kita belajar matematika dulu? Matematika. Hitung-hitungan. Oke. Ya, kita mulai ya. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Tidur. Aduh, belajar dong. Sekarang? Iya, sekarang. Kita mulai ya. Iya. Yuk, lihat. 1 ditambah 1. 1 ditambah 1. Berapa? 7. Aduh. 2. 5. Aduh, Nitnut. Ngitung aja belum bisa. Bagaimana mau sekolah? Kamu mau sekolah nggak? Aku mau sekolah. Bukan cekolah. Sekolah. Cekolah. Ya udah deh kalau gitu. Coba. Lihat lagi yuk. Ini. Wah, tuh. Kalau yang ini apa? N-Nino. Itu Kak Nino. Ya udah, coba kita lihat ya. Kak Nino. Oh, rame sekali Kak. Kenapa rame-rame kesini? Aurel kenapa nangis? Bisa Kak, dia ngatain aku kurus sama so cantik. Kisha melukai Aurel kan Kak? Melukai? Kenapa Kisha? Aku cuma meledek, tidak melukai. Benar kan Kak? Nitnut, aku kemarin
gitu kak, ada yang ngeledek. Ada yang meledek di sekolah. Aku kan gak sekolah. Oh iya, di mana? Main. Terus aku tonjok. Waduh, nggak boleh ya Nitnut, nggak boleh meledek. Isya, Danisa dan Aurel, Nitnut juga ya. Iya kak. Kalau ingin menyampaikan protes, tidak suka atas kekurangan temannya bukan dengan cara membuli. Betul nggak Nitnut? Iya, bukan dengan cara membuli, tetapi sampaikan dengan cara yang baik. Teman akan mudah memperbaiki dan tahu di mana kekurangannya. Begitu ya. Jadi tidak boleh membuli karena membuli itu menyakiti hati. Dan dampaknya, kalian tahu tidak? Dampaknya bisa sampai ke masa depan. Hatinya tetap terlukai. Iya ya kak, iya. Nanti sampai tua masih diingat. Oh, jangan gitu ya. Mau tahu contohnya seperti apa? Oke ya, lihat. Kak Ninu punya kertas putih nih. Ini apa namanya? Kertas. Kertas apa ini Nitnut? Kertas putih. Nah, kertas putih ini lihat, bagus tidak permukaannya? Bagus, bersih dan rapi. Tetapi bila dimasukkan sesuatu yang negatif seperti bulian, ledekan, nih lagi musim banget ledekan sama orang tua, jangan ya. Iya, itu sama saja kalian sedang meremukkan hatinya seperti ini. Ih, lihat, sudah remuk. Ketika sudah remuk, coba Kak Danisa buka kertas ini. Dibuka lebar-lebar. Oh, jadi ada kak. Lihat ya. Sekarang Kak Ninu tanya, ada nggak kertas yang mulus tadi? Nggak ada. Nggak ada. Kertasnya jadi rusak. Jadi apa? Jadi sangat jelek. Lihat, ada patahan-patahan pada kertas ini. Sama seperti ledekan dan bulian itu. Merusak hati temannya. Nah, jadi tidak boleh membuli. Nah, paham kan? Jadi Kisha, jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi ya. Nitnut juga. Iya kakak. Nah, bagaimana? Kak Ninu punya dongeng. Mau denger dongeng nggak? No. Mau denger dongeng? Mau. Iya, kita akan dengarkan dongeng dari Kak Ninu tentang persahabatan dua hewan yang saling menyayangi. Yuk kita dengarkan. Nah sahabat, penasaran gak nih sama cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya sahabat, kita kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin lagi ceritanya. Halo teman-teman, bagaimana hari ini? Sehat semua ya? Bertemu lagi dengan Kak Ninu dari Kampung Dongeng, Sumatera Selatan. Hari ini Kak Ninu akan membawakan satu dongeng untuk adik-adik semua di rumah, juga sahabat Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Tahu tidak dongeng apa yang akan Kak Ninu ceritakan? Mau tahu? Yuk duduk yang rapi di rumah. Oh iya, teman-teman, tahu kan bahwa kita tidak boleh ya membuli teman ataupun meledek teman. Tetapi, tahukah kalian? Di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci yang baik hati. Dia hewan periang dan penyayang. Sang kelinci, aku hari ini akan bertugas di rumah Kak Tani. Saatnya aku memanen wortel. Sang kelinci ingin memanen wortel. Kelinci dipercaya Pak Tani untuk membantu memanen wortel. Aku akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Akan kupanen dengan jujur.
kelinci pun berjalan ke rumah Pak Tani dan memanen satu persatu wortel milik Pak Tani. Aku akan mulai memanen. Satu, dua, tiga. Sebentar lagi keranjang-keranjang ini akan penuh dengan wortel. Ketika sang kelinci sedang memanen wortel, tiba-tiba dari atas pohon pisang keluarlah sang monyet. Wahai kelinci, ayo, apa yang kau lakukan? Wah, ada monyet. Halo monyet. Aku ingin meminta wortel itu. Adakah boleh? Tidak boleh. Ini punya Kak Tani. Bagi aku satu. Aku sangat ingin makan wortel. Tidak boleh. Ayolah, tidak ada yang melihat. Ternyata monyet mengajak kelinci untuk melakukan keburukan. Jangan ditiru ya. Monyet, tidak boleh seperti itu. Tidak ada yang melihat. Lihat, sepi sekali di sini. Ayo, ambillah untukku. Tidak mau. Dasar kamu, kelinci pelit, sok jujur. Jangan begitu. Ya sudah, aku akan meninggalkanmu. Kelinci yang jujur terus memanen wortel milik Pak Tani. Setelah selesai, sang kelinci pun menyerahkan wortel-wortel itu kepada Pak Tani. Apa ya yang terjadi selanjutnya? Nah teman-teman, keesokan harinya kelinci pun masuk ke dalam hutan dan berjalan dengan sangat riang. Aku hari ini tidak bertugas. Jadi aku akan bermain di hutan. Aku akan mengambil buah jambu. Di sana banyak buah jambu yang manis. Sang kelinci pun masuk ke dalam hutan dan melihat pohon jambu yang buahnya sangat lebat. Kelinci pelan kemudian naik ke pohon jambu. Ketika sang kelinci sedang mengambil buah jambu, datanglah si monyet. Wahai kelinci, lihatlah, kau mencuri. Aku tidak mencuri. Ini adalah jambu yang diciptakan oleh Tuhan untuk semua penduduk hutan. Tidak. Itu adalah milikku. Pohon jambu ini milikku. Tidak, monyet. Ini adalah milik semua penduduk hutan. Tidak, lihatlah. Lihatlah, kelinci pencuri. Kenapa kau selalu berkata buruk kepadaku? Padahal aku adalah temanmu. Biar saja, kau itu sombong, pelit, dan sok jujur. Aku tidak suka kepadamu. Lihatlah, mentang-mentang kau pintar melompat, aku lebih pintar berayun. Wah, teman-teman, monyet selalu membanggakan dirinya yang pandai sekali berayun dari satu pohon ke pohon lain. Dan apa ya yang terjadi? Apakah kelinci akan membalas dendam? Tidak boleh ya. Kelinci yang baik hati membiarkan sang monyet. Lalu, ya sudahlah, mungkin monyet hanya kesal padaku. kelinci kemudian berjalan lagi dan melompat dari satu batu ke batu lagi menuju sebuah sungai. Tetapi heran sekali, di dekat sungai ternyata ada sang katak yang sedang sakit. Sang katak meminta pertolongan sang kelinci. Kelinci pun membantu. Sang katak berhasil menyeberangi sungai. Tetapi datang lagi sang monyet. Wah, kau ini kepada orang lain sok baik, kepadaku tidak. Dasar kelinci, kamu sedang pencitraan ya?
Oh, jangan begitu. Aku hanya ingin menolong. Monyet, apakah kau punya masalah kepadaku? Katakan dengan baik-baik ya. Ayo, jadilah temanku. Aku tidak sudi bertemu denganmu. Aku tidak sudi menjadi temanmu. Aku akan meninggalkanmu. Kelinci sangat sedih. Dan tiba-tiba ketika kelinci dan monyet sudah pulang ke rumahnya, tahu tidak teman-teman? Hutan banjir. Hujan deras turun membanjiri hutan. Tiba-tiba, tolong! Aku harus kemana? Aku tidak punya lagi tempat berayun. Semua pohon tumbang. Lihatlah, aku tidak sepandai kelinci melompat. Tetapi aku harus pergi mengarungi sungai ini. Aku akan mencoba melompat. Aku lompat atau tidak ya? Aku takut. Tolong! Tidak ada satu hewan pun yang menolong si monyet. Karena monyet mempunyai karakter yang suka membuli. Jangan ditiru ya teman-teman. Ketika sang monyet sedang panik dan menangis ketakutan, tahukah teman-teman, datanglah kelinci yang baik hati. Monyet, ayo ikut denganku. Aku akan menolongmu. Aku akan membawamu ke seberang sungai. Hutan di sini sudah banjir. Ayo melompat bersamaku. Ayo. Tapi aku ini kemarin meledekmu. Aku membulimu. Iya, meledek dan membuli itu benar-benar menyakitkan hatiku. Tapi aku memaafkanmu. Berjanjilah ya, kau akan berubah menjadi hewan yang baik. Baiklah kelinci, terima kasih. Bantu aku ya. Iya, yuk. 1, 2, 3. Banjir di hutan seberang kemudian semakin tinggi. Teman-teman, kelinci menolong sang monyet. Walaupun dia suka membuli, si kelinci memaafkannya dan monyet berjanji akan berubah menjadi hewan yang lebih baik lagi. Karena ia tahu membuli membuat kelinci merasa sedih. Tetapi kelinci tetap menjadi hewan yang baik dan membantunya. Nah teman-teman, ayo lebih baik berteman daripada bermusuhan. Sampai di sini dulu cerita dari Kak Nino. Saling menyayangi ya. Dadah. Nah sahabat, penasaran lagi kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya sahabat, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin lagi ceritanya. Wah, bagus sekali Kak Nina ceritanya. Bagus ya Nitnut. Gimana? Bagus nggak ceritanya? Bagus Kak. Kisha, tahu nggak? Monyet tadi sama kayak Kisha loh. Dia sering membuli si kelinci. Tapi akhir-akhirnya dia malah minta tolong dengan kelinci. Wah, berarti aku seperti kelinci ya Kak. Walaupun dia sudah dibully, dia tetap memaafkan. Kisha, aku memaafkanmu kok. Lain kali jangan diulangi ya. Nanti kita main bareng lagi. Iya Aurel, aku minta maaf. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Nah gitu dong, lebih baik berteman daripada bermusuhan. Betul. Ayo saling menyayangi. Dadah. Halo teman-teman, jangan lupa
bagaimana cerita dongeng kita pada hari ini. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku Stefani, pamit undur diri ya sahabat. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang lebih seru dan menarik lainnya. Tapi sebelumnya, Fani mau pantun dulu nih sahabat. Dengerin ya. Makan pinang di babatoman, mang cek bicek, payo diaturi. Bully membuli sudah tidak zaman, payo kita saling menghargai. Ada satu lagi nih. Walau sudah berubah zaman, kampung dongeng tetap keren. Kalau ingin banyak teman, don't bully, be a friend. Terima kasih, sampai jumpa.